Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua dan selamat pagi kepada Bapak Uun Lioner SPD MPD. Baik teman-teman, kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi diskusi kami, yaitu tentang Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 yang beranggota 4 orang, yaitu ada Fajri Abdillah, ada Suci Aprilia Ikhwan, dan ada saya sendiri Tasya Gustianingsih, dan ada Wildatun Solihah Pasaribu. Baik teman-teman, pembahasan pertama dan kedua yaitu tentang pengertian konstitusi dan hakikat konstitusi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, pengertian konstitusi. Secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Bahkan setelah abad pertengahan yang ditandai dengan ide demokrasi, dapat dikatakan tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Negara yang berlandaskan kepada suatu konstitusi dinamakan negara konstitusional, akan tetapi untuk dapat dikatakan secara ideal sebagai negara konstitusional, maka konstitusi negara tersebut harus memenuhi sifat-sifat dan ciri-ciri dari konstitusialisme. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu hakikat konstitusi. Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum yang merupakan hasil pembentukan pemerintahan pada suatu negara yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Dalam kasus pembentukan Universitas Pemulung Negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus dan menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik. Prinsip-prinsip dasar hukum tersebut dalam pembentukan struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi mempunyai 3 pokok, yaitu yang pertama ada keadilan, kepastian, dan kebergunaan. Keadilan itu sepadan dengan keseimbangan dan kepatuhan serta kewajaran, sedangkan kepastian hukum terkait dengan ketertiban dan ketenteraman. Sementara kebergunaan diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai-nilai tersebut akan mewujudkan kedamaian hidup bersama. Oleh karena itu, konstitusi itu sendiri adalah hukum yang dianggap paling tinggi tingkatnya. Maka tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi. Tujuan yang dianggap tertinggi ada 3, yaitu ada keadilan, ketertiban, serta perwujudan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu sifat-sifat dari konstitusi yang akan dijelaskan oleh Wildatun. Selanjutnya, pengertian Undang-Undang Dasar 1945 yang akan dijelaskan oleh Suci. Dan pembahasan yang terakhir yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental yang akan dijelaskan oleh Fajri. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang sifat-sifat konstitusi, sifat-sifat loes, sifat-sifat atau kakuts. Naskah konstitusi atau undang-undang dasar dapat bersifat luwes atau kaku. Ukuran yang biasanya dipakai oleh para ahli untuk menentukan apakah undang-undang dasar untuk bersifat luwes atau kaku adalah apabila terhadap naskah konstitusi itu memungkinkan dilakukan perubahan untuk pelaku cara mengubah, mudah untuk tidak mudah mengikuti perkembangan zaman. Toko teluk plastikasi atau rigiditas tidaklah dapat ditentukan pada pasti hanya karena mudah tidak bermodus.
Perubahan dilakukan karena pokok konstitusi itu merupakan pokok politik atau faktor kekuatan politikal yang justru sangat diterima pengaruh dalam menentukan apakah konstitusi harus berubah atau tidak berubah. 2. Konstitusi formil atau material. Sifat dari konstitusi formil atau material ini sering didekatkan dengan Undang-Undang Dasar. Kesalahan ini disebabkan atau pengaruh pada konstitusi yang menghendaki semua aturan atau kepastian tertulis dengan maksud untuk mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan Baiklah, saya akan menyambung poin 4, yaitu pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah naskah yang meliputi satu pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, batang tubuh yang terdiri dari atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan dan penjelasan yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. 2. Ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. 3. Diundang dalam Berita RI tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat sifat-sifat fundamental dan asasi bagi negara yang pada hakikatnya mempunyai kedudukan tetap dan tidak dapat dirubah sesuai yang ditetapkan oleh MPR atau MPRS. Dalam Ketetapan Nomor 20 MPRS tahun 1966 yang menerima baik memorandum DPR GR tanggal 9 Juni 1966 atau TEP nomor 5 MPR 1973 yang menyatakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terinci yang mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila sebagai dasar filsafat negara, merupakan satu rangkaian dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun, juga termasuk MPR. Hasil pemilu yang berdasarkan pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Karena mengubah isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti sama halnya pembubaran negara. Yang selanjutnya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental berisi yang pertama, dasar tujuan negara, baik tujuan umum dan tujuan khusus. 2. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara. 3. Bentuk negara. Dan yang terakhir, dasar filsafat negara atau asas kerohanian negara. Sekian hasil presentasi kami. Kalau ada salah janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.